Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan ngobrasnya ngobrol bareng sama Saung di podcastnya Saung. Jadi seperti biasa dengan saya Tajudin dari Coaster. Kebetulan kita tidak ditemani nih. Biasanya ada Bro Miji nih dari Ripce nih. Kebetulan saya harus sendiri nih sekarang nih gitu. Dan untuk tamu kita malam ini yang sangat luar biasa nih, narasumber kita luar biasa nih, seorang ibu itu di Ladies Bakers. Ternyata beliau juga salah satu anggota dewan yang sangat luar biasa, dan ini saya tuh pengen mempertanyakan seperti apa sih dia bisa mengatur waktunya di dunia baker yang notabene sebenarnya hanya seorang untuk laki-laki. Ternyata ini dari seorang ibu perempuan yang sangat luar biasa. Perkenalkan, nah narasumber kita ini Bunda Riana. Aduh, luar biasa. Apa kabar Bunda Riana? Alhamdulillah ya. Baik. Silakan Bunda diperkenalkan dulu nih Bunda. Terima kasih juga buat Saung Bakers Jakarta Utara sudah mengundang WWIC di podcast malam ini. Suatu kesempatan dan kebahagiaan bagi khususnya WWIC. Saya kebetulan ketua umum dari WWIC. Nama saya itu Ida Riana, tapi dipanggil sama yang lainnya Biker Bakers itu Bunda Riana. Bunda Riana ya, yang sangat luar biasa, sudah sangat familiar banget ya. Ya. Kebetulan WWIC itu khusus member perempuan. Perempuan. Itu WWIC itu jadi istilahnya Wonder Woman Indonesia Community. Wonder Woman. Ya. Jadi spesial. Jadi kalau seandainya kalau ada laki-laki pengen gabung jadi member itu gimana Bunda? Sepertinya tidak bisa, tapi secara kita punya community boleh lah, tapi dibantu dari belakang aja, dari istilah support ya. Ya, tapi kita member aja. Tetap perempuan karena namanya sudah Wonder Woman. Iya, ya, betul, berarti betul, perempuan, betul. khusus perempuan. Khusus perempuan ya, betul. Iya, khusus perempuan. Kebetulan kita ini rata-rata ada ibu rumah tangga, ada yang wanita bekerja, ada yang strong wira swasta atau wira usaha dan macam-macam lah. Jadi WWIC berdiri ini saya dirikan khusus wanita, benar-benar menonjolkan seorang wanita yang power, tapi tidak meninggalkan kodratnya sebagai ibu rumah tangga. Luar biasa, sangat luar biasa. Itu gimana Bunda bisa terjun ke dunia bikers itu, apalagi orang yang pastinya sangat sibuk banget untuk ngurusin keluarganya. Gimana tuh Bunda ceritanya bisa seperti itu? Awalnya tahun 2009 itu saya bergelut di dunia motor itu hanya kebetulan ya, hobi-hobi lah naik motor. Betul. Terus kumpul-kumpul, ibaratnya kalau motor itu identik dengan laki-laki ya. Iya betul, makanya seperti itu. Kenapa perempuan nggak bisa ya, kan biasanya kita kan siap tanggal 21 April merayakan Ibu kita Kartini, ada Hari Ibu. Nah, saya menonjolkan perempuan itu seperti wanita yang bisa loh. Kalau seandainya kita membantu seorang suami, pasangan atau di sekeliling kita ya. Jadi saya pertama awalnya hanya ikut-ikutan komunitas. Kebetulan saya suka motor. Sudah itu tahun 2015 saya berkeinginan mendirikan sebuah komunitas khusus wanita. Akhirnya saya didirikan tanggal 15 Januari 2015. 15 Januari 2015. Berarti udah 7 tahun ya. 7 tahun ya, luar biasa ini perjalanan yang panjang ini. Nah itu mungkin kesan yang paling dalam mungkin dari dunia selama 7 tahun ini, gimana nih pengalaman di WWIC sendiri gitu? Pengalamannya alhamdulillah ya, ada yang baik, ada yang tidak baik, tapi kita ngambil positifnya aja. Tidak baiknya ya istilahnya kita sebagai wanita agak awam ya, malam-malam pulang, kita habis kopdar pulang istilahnya malam itu juga harus kita izin dari suami atau dari anak ya, sudah berkeluarga betul. Jadi kita juga wanita bukan asal keluar tapi tidak ada tujuan, tapi kita tujuannya ada, seperti kita ada kegiatan baksos, ada kegiatan berkumpul dengan anak yatim piatu, kegiatan ada suatu misalnya teman-teman kita atau lingkungan kita ada kebakaran, kita ikut
atau kebanjiran juga kita ikut membantu, terus kegiatan-kegiatan sosial lainnya ya. Jadi kita biasanya kan kalau komunitas baker itu kan cenderungnya dengan orang melihat negatif, tapi mereka tidak melihat kalau di dalamnya itu kita tidak mungkin kita seperti touring saja atau duduk-duduk saja di program, tapi kita silaturahmi antar komunitas itu pasti ada. Jadi kita ada kegiatan sosialnya juga ada pasti. Tidak mungkin kita emang di sini kita tidak ada ini ya, tidak ada digaji apa, tapi kita memberikan yang terbaik bahwa kita komunitas juga termasuk bidang olahraga. Ya, itu salah satu mungkin kita karena hobi ya. Iya, hobi. Sesuatu kita hobi, setiap orang itu pasti punya hobi masing-masing ya. Betul, saya senang hobi motor, tapi saya mengarahkan ke arah positif. Luar biasa bener. Nah, untuk member nih, kira-kira sudah berapa banyak ini yang direkrut sama WWIC ini? Sebenarnya member WWIC itu kalau kita dari awal tuh sebenarnya banyak ya, yang mendaftar. Tapi saya tidak memilih menolak atau gimana, karena ini agak rentah. Kalau perempuan tuh beda sama laki-laki ya. Betul. Ya. Kalau laki-laki bebas, di apa ini? Kalau perempuan tuh perizinannya juga harus dari tadi saya bilang dari suami, dari keluarga apa. Jadi saya mempersilakan yang masuk member WWIC silakan. Tetapi kita tidak harus difokuskan seminggu sekali atau sebulan sekali itu kita harus nongol. Tapi kita dari komunitas dari handphone atau WA atau Facebook itu udah cukup. Tapi kalau memang misalnya ada dari perwakilan WWIC mau masuk ya kami begini gitu. Kami tidak menekan karena kami tidak mau komunitas itu nomor satu, komunitas keluarga itu nomor satu bagi kita ya. Pekerjaan nomor dua, ketiga pendidikan kita atau akademi. Nah keempat ya kita hobi dan belakang-belakangnya. Yang penting kita masuk member WWIC ini ya mendalami beda ya. Member WWIC member wanita malah laki-laki kita agak susah. Dan itu kalau kita jabarin banyak sekali yang mau masuk WWIC. Kami hanya memperuntukkan Jabodetabek dulu. Jabodetabek. Tapi ada harapan dong Bu, istilahnya bisa sampai Nusantara atau Insya Allah nanti 2024 kami akan terapkan, karena ini ada kendala segi dari pemerintah Kompik jadi kita 2024 kita harus perjuangkan lagi ya, karena amin, semoga nih tercapai nih jadi benar-benar kita menunjukkan arah wanita yang wanita kan juga punya power sepaca Ibu kita Kartini, ada yang menjadi presiden, ada jadi menteri. Itu emang kodratnya juga kita sebagai membantu pasangan kita atau suami kita gitu. Gitu. Terus istilahnya masalah COVID tadi ya, Bunda bilang masalah COVID. Selama COVID nih yang 2 tahun yang lalu itu, mungkin 2 tahun setengah yang lalu itu gimana kegiatan WWIC? Kegiatan WWIC karena kita sebagai warga negara baik juga ya, tidak mau menentang pemerintah ya, kita menghilangkan kerumunan, paling kita ber-WhatsApp atau Zoom meeting atau video call. Nah di situ juga kita cukup, berarti kita punya keluarga WWIC sehat-sehat, tidak ada kendala. Jadi sesuatu apapun kita komunikasi tidak terputus. Jadi lebih memanfaatkan dunia sosialnya ya, model sosialnya gitu. Dan biasanya ini WWIC itu ada kopdarannya di mana? Kopdar WWIC ada. Kita pertama kali WWIC kopdar itu di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Itu tempat kita ya. Kita di mana itu posisi di mana pun? Istilahnya depan Jalan Benjamin Sueb ya. Itu dulu masih agak boleh ya kita kopdar. Jadi bukan WWIC aja, ada semua komunitas berkumpul di situ. Itu awal pertama 2015. Tapi semenjak diatur peraturan kita ngumpul-ngumpul ditiadakan, jadi kita kopdar tuh berpindah-pindah dulu, jadi di keluarga 01, 002 karena kita ini perempuan ya, tidak bisa terlalu malam ya. Kita di rolling begitu aja. Kadang-kadang kita kopdar juga suka digabungkan dengan misalnya ada acara ENIF nih, anniversary motor. Nah, kita sekalian ENIF, sekalian kopdar juga biar bertemu gitu. Ya benar, yang penting kan semua berjalan, komunikasi kita, silaturahmi kita tetap berjalan di motor itu sendiri. Gitu. Dan untuk yang sangat berkesan nih selama di WWIC itu, mungkin pengalaman Bunda ini mungkin ada pahitnya, ada merasa aduh gimana, tapi ada senangnya di saat apa tuh Bunda biasanya gitu?
Biasanya kalau komunitas itu ya, apalagi perempuan ya kalau perempuan tuh agak ribet ya, apalagi suatu yang berkaitan touring. Iya, terus gimana tuh kalau urusan touring tuh? Kalau touring itu perabotan benar-benar, kita ibaratkan kalau perempuan emang gak jauh dari itu ya, ribet dalam arti perabotannya emang harus banyak. Apa beda sama laki-laki kalau touring simpel? Kalau kita emang benar-benar ya masalahnya ini perabotan masak dibawa nggak nih Bunda nih? Pasti perabotannya benar-benar dari A sampai Z tuh, dari atas sama bawah pasti kita lengkap gitu. Nah itu yang bikin ribetnya. Ya belum ya kadang tenaganya wanita kalau touring kan tidak sama dengan laki-laki ya. Mungkin kita touring ya, yang penting kita ada pengalaman bertouring, sudah itu kan sebenarnya kalau touring itu adalah memang keharusan, kewajiban sebagai dunia bikers ya. Kita dunia bikers emang harus touring gitu kan, walaupun mungkin kita nggak lihat jaraknya, jaraknya harus kemana yang penting kamu pengalaman di biker ya minimal kamu pernah touring kan gitu. Kita nggak memikirkan jaraknya harus jauh, istilahnya harus keliling Indonesia kan, tidak seperti itu. Yang penting inilah dunia biker adalah keharusan dan wajib kita harus touring, tapi tidak menentukan jaraknya harus kemana seperti itu. Alhamdulillah WBC touring jauh, Palembang Bali. Luar biasa tuh kan, ternyata masih bisa nyebrang ya. Kita ada setiap touring kita dokumentasi ada, kita simpan di dokumentasi, kita punya sekpen. Itu sangat luar biasa itu sangat berkenan. Paling kita touring kadang ada yang sendiri, kadang ada yang rame-rame, kadang ada yang kita mix sama komunitas A, kita ke komunitas WC gabung. Kemarin kita touring dengan motor laki-laki ya, komunitas laki-laki, kita perempuan, kita mix ke Tangkuban Perahu. Jadi kita di mix gitu loh. Seenggaknya kita biar kenal, ini cewek, ini laki-laki perempuan, tapi kita bertukar pikiran gitu, pikiran dalam bikers tersebut gitu. Nah, makin hanya nih Bunda, ini kan WWC itu perempuan banget itu ya, istilahnya di perempuan banget. Selain dari WWI itu biasanya masih ada nggak sih klub-klub seperti itu yang seperti masih ada menganut spesial nih perempuan aja biasanya gitu, ada pernah nggak mungkin dengar-dengar gitu? Ada, saya pernah ada biasanya kalau ada komunitas suatu tipe motor biasanya dibagi dua, ada yang khusus laki, ada yang khusus perempuan, tapi dia satu komunitas. Jadi tergantung komunitas itu sendiri atau klub itu sendiri itu membuat wadah komunitasnya itu seperti apa. Kalau saya emang unik khusus perempuan, tidak ada laki-laki, tapi paling laki-laki kita peruntukkan membantu kita seperti buat acara-acara, buat support, karena juga kita kan tidak bisa berdiri tanpa laki-laki. Kebaik juga laki-laki tidak bisa berdiri dengan perempuan. Iya betul itu. Jadi kita memang saling membutuhkan Bunda. Saling membutuhkan satu sama yang lain. Betul. Aduh luar biasa banget ini. Ini nih ngomong di WWIC ini Bunda, kan kebetulan itu masih domisili banyak di Jakarta Utara nih Bunda ya. Ya. Mungkin Bunda sendiri pernah dengar apa? Mungkin Bunda sendiri ada di ini nih Saung Biker Jakarta Utara nih yang sangat ya sekarang ini lagi ngetren di Saung Biker Jakarta Utara. Ternyata wadah biker yang domisili Jakarta Utara khususnya dan umumnya bisa beberapa daerah yang sudah ada. Itu bergabung ke Saung ini kapan tuh Bunda? Ya. WWIC bergabung di Saung Biker Jakarta Utara, alhamdulillah ya, karena kita posisinya ada di Jakarta Utara. Kebetulan humas kami ya dekat dengan Saung Biker Jakarta Utara. Kami diajak bergabung supaya kita mempererat antar sesama biker sesama di Jakarta Utara. Kebetulan nggak salah 2014 sebulan berdirinya SBJU kita diajak. Alhamdulillah sampai sekarang kami WWIC masih bergabung di SBJU. Suatu rasa kebahagiaan dan kehormatan bagi kami sebagai komunitas WWIC bergabung di Saung Biker Jakarta Utara ini. Dan Bunda ini sedikit ini di dunia bikers banget. Terus di istilahnya dan kegiatan Bunda sebenarnya sebagai anggota dewan itu menyita waktu nggak Bunda itu, atau mungkin menjadi halangan gitu? Alhamdulillah pekerjaan saya ya, walaupun saya ini di dunia anggota dewan, tapi pekerjaan dan komunitas dan hobi sesuatu keluarga pun selalu mendukung. Alhamdulillah. Dan, dengan tidak saya membagi waktu antara pekerjaan itu saling mendukung, dan walaupun kita komunitas itu selalu ada rintangan apa, tetap
saya tetap menjadi kalau di komunitas ya komunitas, saya sebagai ketua umumnya atau member di tempat lain, tapi saya di kerjaan ya sebagai saya pekerjaan, tapi satu sama lain saling mendukung aja. Luar biasa. Jadi istilahnya benar-benar Bunda itu harus benar-benar menjadwalkan ya kegiatan-kegiatan, istilahnya di legislatifnya, istilahnya di dunia motornya, bikersnya, tapi benar-benar luar biasa. Dan harapan kedepannya nih untuk Saung ini gimana nih Bunda nih untuk Saung ini? Kedepannya mudah-mudahan Saung Biker tuh tambah luas, amin, besar, tambah benar-benar memberikan contoh untuk komunitas-komunitas yang ada di dalam wadah SBJU dan memberikan yang terbaik bagi komunitas yang di dalamnya. Alhamdulillah ya. Sesuatu apapun SBJU pasti memberikan yang terbaik bagi wadah-wadahnya. Siap Bunda, aduh benar-benar luar biasa nih. Ternyata tamu kita malam ini udah sebagai anggota dewan, sebagai dari istilahnya di klubnya khusus wanita lagi ini ngebina member tadi perempuan itu, aduh gimana Bunda itu kayaknya kesulitannya seperti apa ya? Tadi kan kita aja nih di dunia biker laki-laki nih kan yang sangat banyak banget waktunya, kapan bisa atur. Nah, nanti wanita itu seperti apa tuh ngatur-ngaturnya gitu? Wanita itu lebih agak sensitif. Saya tuh baru kali ini memimpin komunitas perempuan tuh agak beda ya. Emang benar-benar sensitif kita. Saya sebagai ini ya pimpinannya emang benar-benar harus menjaga, harus legowo. Saya nggak bisa pro ke apa, tapi saya netral memberikan karena perempuan itu emang benar-benar emang jiwanya dia sensitif. Iya, betul. Sensitif banget. Jadi benar-benar saya memberikan yang terbaik. Bahwa urusan keluarga atau urusan pribadi, urus komunitas kita harus bisa membedakan, jangan dicampurkan adukan. Nanti dalam suatu komunitas itu pasti ada sesuatu yang slack ya. Tapi saya memberikan legonya, meyakinkan bahwa yang begini yang harus kita hindari, yang begini yang harus kita jalankan sama-sama karena kita dari rintis kita masuk wadah ini mencari kebersamaan, kekeluargaan ya untuk betul. Kita masing-masing. Oh, iya. Nah gini Bunda. Ini kan pasti kita anak motor sering reading nih kayak mungkin ya kita nggak touring tapi istilahnya mungkin pas mau kopdar atau pulang kopdar kita reading gitu kan. Nah itu pandangan masyarakat itu gimana? Apa itu terlihat seperti laki-laki kalau di atas motor atau emang benar-benar feminim banget gitu cara bawa motornya itu gimana tuh udah? Iya. Kadang juga suka kita kalau lewat kadang apalagi touring ya. Kalau misalnya kita kan perbedaan kostum ya. Iya pasti di kostumnya itu. Kalau kostum kan kita kan kalau touring emang apapun pasti selalu kita yang cari safe riding. Oh iya. Ya, baju mungkin kalau perempuan ya kalau udah pakai itu pasti ciri khasnya udah kayak laki-laki. Iya, benar, mau diapain juga mau dikata ya, tapi kan tadi saya bilang walaupun kita perempuan, hobi kita laki-laki tapi tidak meninggalkan kodratnya sebagai ibu rumah tangga atau benar-benar yang wanita yang benar-benar sensitifnya dia perempuan. Oh iya, ya mungkin kan gini, kan suka pernah cerita tuh ada beberapa ladies datang, "Woi, saya dipanggil abang, panggil bro, katanya apa kabar gitu." Pernah nggak tuh pengalaman begitu tuh Bunda tuh? Pernah, itu member-member saya ya. Kalau khusus saya kayaknya nggak bro, saya belum pernah dipanggil bro. Mungkin kalau Bunda masih terlihat banget ya, mungkin kayak hijab mungkin masih terlihat hijabnya. Kadang-kadang iya, kadang wanita kan ada jiwa tomboynya ada jiwa wanita biasanya ada. Jadi tergantung dia emang kalau benar-benar ada yang powernya wanita-wanita ya. Wanita seperti ya wanita apa adanya, ada yang dia gayanya seperti saya begini, ya udah kita nggak bisa memaksakan dia harus begini karena emang itu haknya dia. Aku masuk komunitas ya begini penampilan aku. Jadi tapi tetap kita ajarkan yang kedepannya yang baik. Jadi kita masuk komunitas itu emang agak rawan ya, istilahnya ada pikiran yang masyarakat melihat negatif, tapi kita tunjukkan negatif itu seperti apa. Tapi kita lawan dengan positif seperti ada kegiatan-kegiatan bakso, gila itu di jalan-jalan, maksudnya kita istilah kalau di bulan Ramadan kita bagi-bagi takjil, di kebakaran kita membantu orang. Nah kita kan biasanya kita pakai kita punya kostum komunitas ya. Nah dari situ kan masyarakat yang memandangnya tadi negatif jadi positif. Dan mungkin kan kesulitan banget nih masalah izin dari istilahnya keluarga ya. Saya sendiri kan mungkin laki-laki kadang-kadang di saat mau ada kopdar nih pulang malam atau istilahnya mau ada acara nih touring gitu kan, itu izin keluarga. Nah ini kan di WWIC itu dominan ke wanita semua. Itu dari keluarga, entah mungkin dari keluarga sendirinya atau dari keluarga mungkin ibu bapak gitu kan. Itu gimana, mereka tidak ada permasalahan gitu? Iya.
biasanya mereka tuh kalau masuk saya mempertanyakan, biasanya mereka masuk itu saya suka mendatangi rumah salah satu member, saya ketemu orang tuanya. Jadi biasanya orang tuanya lihat titip ya, karena mereka alhamdulillah percaya sama saya. Ya mungkin karena pekerjaan saya emang seperti ya tadi disebutkan Om anggota dewan, mereka lebih percaya ya. Saya nggak mungkin mengarahkan yang ke posisi negatif gitu. Malah mereka senang anak-anak mereka dititipkan ke saya karena saya mengarahkan yang baik-baik ya betul. Jadi karena di dalam komunitas itu kami tidak untuk kopda atau kopsan ataupun hura-hura lah gitu ya. Tapi saya menjuruskan ke suatu pekerjaan yang memberikan dia bisa belajar dengan lebih maju lagi. Belum tentu kita mendapatkan ilmu yang apa yang mereka tempatkan sekarang ini belum tentu mereka temukan di tempat yang lain. Jadi mereka orang tua sudah menitipkan saya dan saya membalas titipan buat member saya supaya amanah orang tua menitipkan saya dijaga. Jadi aman ya untuk selama ini istilahnya kan. Alhamdulillah. Iya, kadang-kadang saya aja sendiri kadang-kadang suka ada touring mulu gitu kan ini apalagi kan ya tadi ada Bapak Ramadita kan semua pasti rasa khawatirnya tuh lebih tinggi ya dari keluarga itu sendiri. Tapi untuk selama ini mungkin tetap masih aman ya. Jadi istilahnya mereka untuk menyalurkan hobi daripada nanti kan hobinya yang nggak jelas. Kalau ini kan jelas hobinya kan, emang hobi main di motor, istilahnya kita lebih ke sosialnya, lebih ditinggiin ke sosialnya. Apalagi yang dititipin ini emang ketumnya luar biasa, bukan sembarangan gitu. Oke, jadi sangat luar biasa untuk tamu malam ini, benar-benar Wonder Woman gitu. Wanita yang sangat luar biasa gitu. Jadi alhamdulillah terima kasih banget ini Bunda dengan waktunya yang sangat benar-benar sangat berharga banget dengan kami ini kan. Jadi kita di Saung sangat bangga banget kita ternyata punya keluarga yang dari WWIC ini bukan hanya sekedar istilahnya komunitas biasa, ternyata ini khusus wanita luar biasa dan jiwa muda tadi bilang gitu, jiwa mudanya. Terus salah satu ini juga luar biasa jadi anggota dewan yang pasti super sibuk banget itu. Oke, terima kasih untuk malam ini untuk Bunda Riana, khususnya untuk WIC-nya, semoga semakin jaya, maju terus, dan harapannya nanti ke depannya tadi bisa Panglang Buana lagi, bukan cuma dari Jabodetabek aja, bisa ke mungkin jadi Nusantara gitu. Terima kasih. Dengan Saung, jangan ada dusta dan perselisihan di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.